Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini saya akan menjelaskan pengantar kontrak kuliah terkait dengan mata kuliah dakwah dan multikultural. Baik, di dalam pembahasan kontrak kuliah secara umum itu saya akan menjelaskan 3 poin. 3 poin yang saya anggap penting untuk diketahui oleh seluruh mahasiswa mengenai pertama itu adalah aturan perkuliahan, yang kedua adalah materi dan proses kuliah, dan yang ketiga adalah aspek penilaian. Nah, itulah 3 poin yang saya pikir sangat perlu dipahami mahasiswa dalam melalui proses pembelajaran terkait dakwah dan multikultural. Nah, poin pertama itu aturan kuliah. Saya kira aturan kuliah ini sedikit banyak mungkin ada persamaan dengan aturan kuliah pada mata kuliah yang semester lalu ya. Jadi saya cukup menjelaskan secara ringkas saja poin-poin yang saya anggap penting. Yang pertama itu mengenai kehadiran mahasiswa harus tepat waktu ya. Eh, Batas toleransi keterlambatan itu 15 menit. Terhitung sejak Zoom dibuka ya. Jadi persoalan Zoom ini waktunya agak fleksibel ya. Jadi tidak bisa kita paksakan juga karena banyak kendala yang sering kita hadapi dalam proses perkuliahan online. Berbeda dengan offline yang mungkin bisa dipaksakan untuk tepat waktu. Kemudian kehadiran mahasiswa itu diharapkan 80% atau sebanyak 13 pertemuan. Mengenai kehadiran ini, jikalau ada mahasiswa yang tidak sempat hadir di ruang Zoom atau tidak sempat hadir di pertemuan kuliah, boleh mengajukan izin ya, tapi izinnya itu memang mendesak ya, bisa dimaklumi dan ditolerir. Jangan kemudian mahasiswa membuat alasan yang tidak bisa diterima dengan atau alasan yang dibuat-buat ya. Saya kira ini jelas mengenai kehadiran itu bisa melapor langsung ke Ketua Rombel atau langsung ke saya bisa melalui nomor pribadi. Kemudian poin yang berikutnya adalah kode etik mahasiswa. Jadi di dalam proses perkuliahan ini kode etik mahasiswa itu tetap dilaksanakan ya, tetap berjalan. Contoh misalnya mahasiswa harus bersikap sopan santun, beretika dalam proses perkuliahan. Maksudnya dalam hal berbusana ya, bagi perempuan ini saya kira sudah jelas aturan di kampus kita harus berhijab. Demikian juga laki-laki harus berpakaian yang sopan, tidak boleh berkaos oblong ya ketika kuliah ya. Jadi kita saling menghargai. Begitu juga dosen. Dosen juga tetap menjalankan kode etik dalam proses pengajaran. Tetap berpakaian yang sopan ya. Khusus bagi laki-laki juga dilarang berambut panjang gondrong ya. Ini sudah jelas aturan yang tetap diberlakukan bagi mahasiswa, seluruh mahasiswa tanpa kecuali. Kemudian aturan berikutnya adalah mengerjakan tugas individu. Jadi tugas ini ada dua aspek ya. Ada tugas individu dan ada tugas kelompok. Tugas individu yang saya maksud di sini adalah resume. Akan tetapi resume ini dibuat di awal sebelum kuliah. Saya ulangi, tugas resume itu tidak dikerjakan setelah perkuliahan berlangsung, tapi sebelum kuliah berlangsung itu masing-masing mahasiswa membuat ringkasan materi terkait dengan atau sesuai dengan topik materi yang akan kita pelajari pada hari itu. Dan tugasnya ditulis tangan ya. Saya ulang, tugasnya ditulis tangan. Tidak diketik di Word, tapi ditulis tangan, lalu kemudian difoto, lalu diupload ke Edlink. Saya kira jelas ya aturan mainnya seperti itu.
kecuali yang kelompok yang bertugas pada hari itu tidak mengerjakan resume, cukup mengerjakan makalah dan PowerPoint yang dipresentasikan di Zoom. Dan makalahnya itu juga diupload ke Edlink. Jadi sama ya, tugas individu dan makalah itu diupload ke Edlink di kolom yang tersedia pada hari tersebut. Adapun tema resume atau makalah itu sesuai dengan materi yang kita pelajari pada hari tersebut. Insya Allah nanti akan saya share atau ketua rombel yang akan membagi-bagi kelompoknya, nama-nama kelompok beserta materinya pada hari pada tiap pertemuannya. Saya kira ini jelas. Sekiranya ada yang kurang dipahami nanti bisa dipertanyakan di lewat nomor pribadi ya, langsung menghubungi saya. Kemudian poin yang berikutnya terkait aturan kuliah itu mahasiswa aktif dalam diskusi. Ini sangat penting juga karena ini termasuk penilaian ya, penilaian bagi masing-masing mahasiswa. Saya kira itu saja yang perlu saya jelaskan terkait aturan kuliah. Kita lanjut ke poin berikutnya, poin kedua yaitu materi. Materi kuliah ini saya susun dalam bentuk silabus ya, rancangan pembelajaran semester. Dan insya Allah akan saya share juga di grup WhatsApp nantinya. Saya berharap adik-adik mahasiswa membaca dengan seksama isi dari RPS yang saya maksud. Karena di dalam RPS ini sudah merangkum semua ya, merangkum semua baik itu aturan, materi apa saja yang akan kita pelajari, bagaimana aspek penilaian atau sistem penilaiannya bagaimana, itu sudah terangkum semua di dalam RPS dan saya share nanti di grup WhatsApp. Kemudian materi kuliah ini terdiri dari 13 materi ya. Jadi selama 16 pertemuan itu hanya 13 kali yang bersifat penyampaian materi. Selebihnya itu kontrak kuliah, ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jadi total pertemuan 16 pertemuan ya. Jadi mengenai proses penyampaian materi itu melalui online ya. Ini bersifat online penyampaiannya. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan juga nanti tergantung kebijakan rektor. Apabila ada perubahan atau mungkin situasi pandemi sudah melandai dan memungkinkan kita untuk offline, maka kita kembali kuliah bertatap muka langsung di ruang kelas, tidak lagi melalui virtual. Tapi untuk sementara ini kita tetap menjalankan kuliah virtual, kuliah dalam jaringan. Adapun materi kuliah yang kita pelajari itu sebenarnya bersifat interaktif ya, bukan hanya dari dosen. Tidak didominasi penyampaian materi dari dosen, tetapi proses penyampaian kuliah itu mengikuti paradigma pembelajaran modern ya, yang intinya melibatkan keaktifan mahasiswa. Jadi bukan lagi dosen yang dominan menyampaikan materi, tetapi mahasiswa dilibatkan dalam penyusunan materi kuliah melalui baik itu melalui makalah dan ringkasan materi. Dan sifat interaktif itu bisa dilihat ketika mahasiswa menyampaikan atau presentasi makalah ya, dan juga keterlibatan seluruh mahasiswa dalam diskusi. Nah, itu yang dimaksud dengan paradigma atau model pembelajaran yang kontemporer. Kita sudah meninggalkan model pendidikan yang konvensional, yang dahulu misalnya itu dosen lebih dominan di dalam kelas ya, dan mahasiswa hanya datang mendengar, tidak aktif. Saya kira tidak begitu model pembelajaran apalagi di level perguruan tinggi ya. Saya kira itu saja terkait dengan poin materi kuliah, dan selanjutnya poin berikutnya adalah proses kuliah. Saya ulangi kembali bahwa proses kuliah ini yang dimaksud di sini adalah kita menggunakan media pembelajaran digital ya. Yang pertama itu adalah Edlink, yang kedua adalah Zoom, dan yang ketiga adalah grup WhatsApp.
Jadi tolong dipahami, mohon tetap dipantau terus ya, baik itu Edlink, grup WhatsApp dan Zoom, karena informasi pembelajaran itu akan difasilitasi atau dimediasi oleh ketiga media pembelajaran yang disebut tadi, Edlink, Zoom, dan grup WhatsApp. Kalau si akad itu hanya pusat ya, jadi terpusat di si akad, tapi intinya kita harus fokus ke Edlink, karena di Edlink itu memperantarai komunikasi antara dosen dan mahasiswa, termasuk juga dengan grup WhatsApp. Adapun Zoom itu berfungsi sebagai penyampaian materi yang bersifat presentasi dari dosen dan mahasiswa ya. Karena waktu yang diberikan di Zoom itu terbatas, hanya 40 menit, maka kita berbagi waktu. 15 menit untuk mahasiswa yang presentasi, yang kelompok, dan 15 menit berikutnya adalah dosen yang menyampaikan materi. Dan selebihnya mungkin ada pengantar atau mungkin ada koreksi dari penyampaian makalah dari kelompok yang bersangkutan ya di hari itu. Kemudian terkait dengan proses kuliah, sudah saya singgung tadi bahwa kita menggunakan strategi atau model active learning atau student center learning, bukan lagi teacher center learning, tapi student center learning. Jadi pusat pembelajaran itu ada pada mahasiswa. Fungsi dosen di sini tetap berfungsi, tetapi dalam artian dia sebagai fasilitator, mediator pembelajaran, dan mengarahkan bagaimana atau dari mana saja sumber-sumber materi yang relevan untuk dipelajari secara bersama. Saya kira itu terkait dengan proses kuliah. Tidak perlu saya uraikan secara lebih panjang karena mahasiswa sudah paham, saya yakin mahasiswa di ruangan ini sudah melalui proses kuliah yang sebelumnya dan mempunyai pengalaman dan cukup paham lah. Karena ritual praktik-praktik dalam perkuliahan itu sedikit banyak antara satu dosen dengan dosen lainnya itu sama saja. Saya kira itu terkait dengan proses kuliah. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai penilaian ya. Poin terakhir dari pengantar kontrak kuliah hari ini. Poin terakhir itu terkait proses penilaian. Jadi tolong dipahami bahwa penilaian di dalam proses kuliah kita ini bersifat akumulatif ya, dan antara poin yang satu dengan poin yang lainnya itu saling berkait satu sama lain, saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi ada 5 poin. Yang pertama itu kehadiran, poin kedua adalah tugas individu, poin ketiga adalah tugas kelompok, poin keempat adalah UTS, ujian tengah semester, dan yang terakhir adalah ujian akhir semester, UAS. Masing-masing mempunyai proporsi nilai. Kehadiran 20%, tugas individu 15%, tugas kelompok 15%, dan UTS 20%. Yang terakhir UAS 30%. Nah, ini saya sudah berupaya untuk membagi secara proporsional ya. Dan mohon dipahami bahwa untuk mendapatkan nilai yang terbaik, nilai A, maka seluruh mahasiswa diharapkan melalui 5 proses ini. Jangan kemudian ada mahasiswa mengharapkan nilai yang baik, tapi pada kenyataannya mereka tidak melalui proses secara maksimal. Jadi mungkin, contoh misalnya, ada mahasiswa yang sangat rajin masuk ke proses kuliah, tetapi tidak mengerjakan tugas individu, maka konsekuensinya itu nilainya akan berpengaruh ya. Tidak mungkin mendapatkan nilai yang sempurna. Jadi intinya seluruh mahasiswa harus melalui 5 proses ini. Jangan kemudian di akhir perkuliahan itu ada yang komplain. Kenapa nilai saya C misalnya ya. Itu mungkin bisa dikorek, diintrospeksi, bisa direview. Direview kembali apakah 5 proses ini dilalui? Itu pertanyaannya, pertanyaan yang penting. Apakah Anda melalui kelima proses ini sehingga Anda mendapatkan nilai C? Saya pikir dan saya rasa tidak mungkin ya. Sekiranya Anda melalui 5 proses ini, sudah tentu, sedang saya bisa pastikan
nilai Anda itu A. Dan saya jamin ya, beda halnya ketika 5 poin ini ada yang tidak dilalui, tidak dilalui dengan maksimal. Bagaimana caranya mengetahui 5 proses ini dilalui secara maksimal? Nah, itu tadi saya singgung bahwa adik-adik mahasiswa diharapkan terus memantau Edling, karena di dalam Edling itu sudah ada sistem penilaian yang bisa dicek per hari. Saya pun sebagai dosen itu akan menilai setiap hari. Misalnya tugas individu mahasiswa, itu bisa diketahui di hari itu juga ya, nilainya berapa. Tugas kelompok juga berapa nilai yang Anda peroleh masing-masing. Demikian juga UTS di hari itu juga akan insya Allah akan saya berikan penilaian di hari itu juga, kecuali memang waktu yang terbatas mungkin sehingga saya mengulur waktu untuk memberikan nilai ujian tengah semester yang agak terlambat. Demikian juga UAS ya. Berbeda dengan tugas individu dan tugas kelompok, insya Allah saya akan berupaya secara maksimal untuk memberikan penilaian pada hari itu supaya mahasiswa bisa mengoreksi atau memantau nilainya, perolehan nilainya pada hari tersebut. Jadi satu catatan penting yang ingin saya pertegas sebelum saya menutup pertemuan kali ini, bahwa saya mempunyai kebijakan tersendiri bahwa tidak ada perbaikan nilai di akhir kuliah ya. Tidak ada perbaikan nilai setelah ujian akhir semester. Akan tetapi perbaikan nilai itu diharapkan mahasiswa masing-masing memperbaiki nilai selama proses perkuliahan berlangsung. Contoh misalnya ada mahasiswa yang tidak mengerjakan tugas hari ini, maka boleh perbaikan nilai di hari 1 atau 2 hari kemudian, paling lambat 2 hari kemudian lah, untuk memperbaiki nilainya dengan cara menyetor tugas individunya ya, supaya tugas individu setiap pertemuan itu Anda mendapatkan nilai. Karena kalau di dalam tiap pertemuan itu ada yang pincang, ada yang tidak, ada tugas individu yang tidak dikerjakan, maka pasti akan berpengaruh ke nilai. Karena seperti yang saya katakan tadi bahwa nilai kita ini bersifat akumulatif ya, gabungan. Tidak berdiri sendiri maksudnya, tapi saling mempengaruhi satu sama lain. Saya kira itu saja penyampaian dari saya pada hari ini. Terima kasih atas perhatian adik-adik mahasiswa dan mohon semoga dipahami ya, dan kalaupun ada yang kurang dipahami, caranya bisa dibaca-baca ulang RPS yang saya kirim ataupun PowerPoint yang akan saya share nanti di Edling ya, atau di media pembelajaran yang tersedia. Saya kira begitu. Alternatif terakhirnya mungkin bisa bertanya langsung ke nomor pribadi saya. Hal ihwal mengenai kontrak kuliah dan berbagai aspek di dalamnya. 3 poin ya. Yang pertama aturan perkuliahan, yang kedua adalah materi dan proses kuliah, dan yang terakhir adalah sistem penilaian. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan kontrak kuliah, mata kuliah dakwah dan multikultural. Dan juga PowerPoint ini juga berlaku pada mata kuliah lain. Saya kira sama saja penyampaiannya, jadi bisa digunakan juga pada mata kuliah lain sebagai untuk mengefisienkan waktu ya. Jadi insya Allah ini PowerPoint ini bukan hanya untuk mahasiswa pada mata kuliah dakwah dan multikultural, tetapi juga pada rombel lainnya, baik itu mata kuliah media dakwah kontemporer, mata kuliah pengantar metodologi penelitian, mata kuliah studi budaya lokal, dan mata kuliah lainnya yang saya ampu pada semester ini. Saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, nun wal kalim wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.